Gak cukup baca Alkitab, Pak. Salah, Bapak nggak tahu kondisi di surga seperti apa. Baca Alkitab aja. Bapak nggak bebas bertanya-tanya. Loh, Alkitab itu kan tidak semua ditulis. Makanya dibilang Roh Kudus itu akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Ya. Sekarang saya tanya Pak ATD. Berapa tahun lagi Tuhan Yesus datang? Coba Pak ATD jawab. Berapa tahun lagi Tuhan Yesus datang? Kira-kira berapa tahun lagi? Datang di awan tahun 4930. Kalau menginjakkan kaki di bumi kerajaan masa 1000 tahun 4965. Bingung deh. Tapi saya punya jawabannya, itu agak panjang ureannya. Nah, begini. Seluruh pendeta di seluruh dunia, ya, seluruh pendeta-pendeta, nabi-nabi, rasul-rasul, itu mengatakan Tuhan Yesus datang itu nggak nyampe 10 tahun lagi. Nah, tiba-tiba ada satu orang di muka bumi berdiri sendiri. Kerajaan Tuhan itu tidak pernah berdiri sendiri. Kerajaan Tuhan itu berdiri secara berjamaah. Jadi nggak bisa kita menjadi pemimpin tunggal atas seluruh bumi. Ya. HTD ini mengatakan Yesus datang 4000 tahun, sementara seluruh pendeta di seluruh bumi tidak ada yang mengatakan seperti itu. Artinya dia berdiri sendiri. Dia sudah melanggar perintah Yesus, karena Yesus itu mendirikan jemaatnya sifatnya itu bersama-sama, berjemaah. Dibangun oleh 5 jawatan. Makanya Pak, saya tidak pernah percaya dengan pendeta yang satu ini. Salah, Pak. Dia berdiri sendiri. Tidak ada orang-orang yang mengkonfirmasi omongannya dia. Satu-satunya pendeta di muka bumi ini yang menolak Yesus ya Anda. Salah ya, Pak. Sebab yang rame-rame gereja di luar sana itu 85% Tritunggal. Kami Allah Esa. Semua paham. Semua tergabung di gereja kami paham kapan nanti Yesus datang. Anda tidak paham karena Anda 85% penyembah Bapak Iblis. Ngomong naon. Ayo. Anda jangan memframing 85%. Yang saya lihat Anda hanya seorang diri. Anda jangan memframing. Ya, Anda cuma memframing 85%, tapi faktanya Anda cuma berdiri dan keluarga Anda. Hanya 7 orang Anda yang setuju dengan Anda. Hanya 7 orang di muka bumi. Jangan Anda bawa-bawa oneness lah, Tritunggal, nggak ada hubungannya. Itu cuma framing Anda. Yang saya tahu, Anda cuma berdiri di muka bumi ini sendiri mengatakan Yesus datang 4000 tahun lagi. Hanya Anda. Tidak ada satu nabi-nabi yang mengkonfirmasi. Artinya Anda main tunggal. Tuhan itu tidak pernah main tunggal. Dia selalu mengutus nabi-nabinya berkali-kali supaya perjanjiannya semakin kuat. Udah bantah saja. Satu-satunya itu hanya dari Anda. Bantah pakai ayat kalau bisa. Ya, nomor saya kan ada. Keok ya. Tulis. Ya. Keok resmi ya. Ya. Resmi keok. Keok Mareo. Ya, udah ada keok ini, udah keok. Tulis pakai ayat ya. Nomor saya ada di mana-mana kok. Mau ikut Zoom kami juga boleh. Kami Zoom 3 jam tuh. Kalau berani masuk. Ayo. Saya mau tidak ada ayatnya. Yesus datang tahun 4000. Mana ayatnya? Satu-satunya pendeta di muka bumi ya. ini. Itu ada di pelajaran Alkitab kami, Pak. Ya, sudahlah, terlalu jauh ya. Oke, yang lain aja. Yang lain dulu nanya. Silakan. Saya mau bertanya. Menurut Bapak, apakah Nabi Isa dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus dalam Alkitab? Ya, dijawab, Pak. Oke. Alkitab bahasa Malaysia menulis Isa Al-Masih. Alkitab bahasa Arab Timur menulis Isa Al-Masih. Yang Barat menulis Yasu Al-Masih. Yang Timur itu Arab Saudi, Irak, Iran. Malaysia itu Alkitabnya Isa Al-Masih, Pak. Tentu Isa Al-Masih Yesus Kristus karena sama-sama Alkitab. Ya, saya tidak ngomong yang di luar Alkitab, terserah Anda. Yang Alkitab saja, Alkitab Malaysia, Alkitab Melayu, Alkitab Arab menulis Isa Al-Masih. Hurufnya sama, kata-katanya sama, bacanya sama. Anda yang di luar Alkitab, tempat kami juga ada Isa Al-Masih tapi beda. Ya monggo, silakan. Saya mengatakan Malaysia itu Isa Al-Masih loh. Arab Isa Al-Masih, Arab Timur ya. Kalau Arab Barat, Yasu. Tapi kami beda, ya silahkan. Hurufnya sama, bacaannya sama kok. Itu jawaban saya. Oke. Tapi kenapa kisah Nabi Isa dalam Al-Quran sangat berbeda dengan kisah Nabi Isa atau Yesus di dalam Alkitab, Pak? Silakan. Ya, monggo silakan, Pak. Monggo silakan. Itu kan kitab Anda. Malaysia aja, Pak. Malaysia saja.
Alkitab Malaysia itu nyebut Isa Al-Masih. Coba Anda bandingkan sama Alkitab Malaysia. Kenapa Malaysia kamu nulis Isa Al-Masih? Sana, pelajari sana Alkitab Malaysia tuh. Bahasa Melayu. Kalau mau Alkitab Arab. Dia juga Yang Isa Al-Masih. yang saya tanyakan, kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran kenapa berbeda dengan kisah Isa di dalam Alkitab? Saya membahas Alkitab saja, Pak. Mohon maaf, nanti terlalu menyakiti kalau saya ngomong kitab di luar Alkitab. Saya nggak mau jawab itu. Saya cuma jawab bahwa di Alkitab juga ada Alkitab yang nulis Isa Al-Masih. Gitu loh. Alkitabnya Malaysia sama Alkitabnya Arab. Oke. Kalau nggak mau bahas kitab orang lain, oke. Kalau di dalam Jangan, Alkitab saya nggak saya. mau juga, Pak. Valen tahu, Valen udah tahu. Saya nggak akan mau begitu. Oke, siap. Yang lain monggo, saya lagi berpikir ini Om ini rada aneh ini. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Silakan yang Kalau lain, bahas, saya dengar. kalau bahas Alkitab, bahas Tritunggal sampai hancur lebur, aku mau. Oke, saya nanya. Ya, Kesadaran seorang manusia itu terletak di mananya? Ataukah di otaknya, ataukah di rohnya, ataukah di jiwanya? Di mana? oke. Kita lihat waktu orang mati, Pak ya. Waktu orang mati. Yesus sebelum mati dia teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Roh Kudus, Roh Kudus. Pasti Anda nggak paham. Lu kan Allah, Pak. Ya sudah, Allah kan Roh Kudus. Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Rohnya sudah keluar. Yesus masih teriak lagi sekali lagi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Baru dia menyerahkan nyawanya. Rohnya sudah keluar, tetapi jiwanya masih. Nafas dan jantungnya, darahnya masih mengalir. Berarti masih dia hidup. Tapi rohnya sudah keluar hanya beberapa detik kemudian. Matius 27 ayat 46 sampai 50. Pertama keluar dulu, Eli, 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 Eli lama sabachthani. Rohnya keluar dulu. Nanti orang mati begitu, Pak. Siapapun kita, kalau mati, roh dulu, bukan nyawa ya, Pak. Roh dulu keluar sebentar, lalu kita menyerahkan nafas hidup. Nafas hidup detik-detik terakhir, beberapa detik kemudian, matilah kita. Kita udah nggak sadar, tapi waktu roh keluar, kita masih sadar. Masih sadar, masih bisa. Ya, Jadi kesadaran seorang manusia itu terletak di mana? Di roh, di jiwa, atau di tubuh? di jiwa dan di nyawa. Bapak nggak paham nyawa ya? Di roh. Jiwa dan nyawa. Nyawa itu apa? Jelaskan dia apa nyawa itu. Kalau gitu yang dibaca Kejadian 9 ayat 4. Nyawa adalah darah dan nafas hidup dan darah mengalir. Itu nyawa. Berarti kesadaran seorang manusia itu ada dalam darah. Ya, selama darahnya masih mengalir, ya, masih mengalir, nafasnya masih darah dan nafas tentu saja itu. Itu masih sadar. Berarti seseorang jika dia masuk ke surga berarti nggak sadar dong. Kalau darahnya udah mati dikubur. Oh, tidak, Pak. Ini beda lagi. Ini yang disebut dikuasai oleh roh. Dikuasai roh itu tubuhnya tetap di bumi, tetapi roh Allah, Roh Kudus, ini ada ayatnya ya, misalnya di Wahyu 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2. Saya Pak, ini apa Yohanes di Pulau Patmos. Aku bisa lihat surga itu karena dikuasai roh. Aku sih tubuh tetap di bumi, tetapi rohku ini dibawa oleh Yesus lihat surga, ya. Lihat ini sampai kurang lebih 15 tahun itu, Pak. Naik surga, turun luku, catat, nanti kapan lagi dibawa naik lagi. Makanya Yohanes itu bisa lihat surga, bisa lihat neraka, bisa lihat kerajaan 1000 tahun, bisa lihat perang Armageddon, bisa Gog dan Magog, bisa bumi baru, bisa Yerusalem baru. Semua dia bisa lihat di kitab Wahyu. Itu bertahap, Pak, nggak langsung sekali muter-muter, enggak. Nanti turun luku. Bapak bilang tadi kesadaran seorang manusia ada di dalam darah. Nah, ketika darah tertumpah, seseorang mati, rohnya pergi ke surga, berarti di surga itu dia tidak ingat apa-apa kalau menurut tanggapan Bapak itu, kalau kesadaran manusia ada dalam darah. Gimana Bapak ini? Apanya, Pak? Kalau di surga orang hidup, Pak. Saya kan tanya tadi, kesadaran seorang manusia itu terletak di mananya? Apakah di rohnya, apakah di jiwanya, apakah di badannya? Kalau Bapak bilang tadi, kesadaran manusia terletak di dalam darahnya.
Nah, ketika seseorang mati, darahnya tertumpah, busuk, artinya roh yang